Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahbub Ahwani, mahasiswa aktif Universitas Bangsa, jurusan Ilmu Komputer dari kelas 6C TPL dengan NIM 14012200090 dengan dosen pengampu Bapak Rudianto, Eskom, Mkom, MTI. Di sini saya akan membuat ringkasan materi pada pertemuan hari Selasa tanggal 18 Maret 2025. Dalam ringkasan materi kali ini kita membahas bagaimana arsitektur komputer itu, yang dimana arsitektur komputer ini digunakan sebagai fondasi dalam teknologi modern. Dalam arsitektur komputer ini mempengaruhi kinerja dan efisiensi sistem yang sangat relevan di berbagai bidang, contohnya seperti AI dan cloud computing. Dalam memahami arsitektur komputer ini sangat penting di dunia teknologi. Selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja komponen utama dalam arsitektur komputer. Yang pertama ada CPU, yang dimana CPU ini digunakan sebagai unit kontrol dalam mengatur instruksi, dan ALU dalam CPU di sini melakukan operasi matematika dan logika. Selanjutnya ada memori. Memori di sini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Dalam memori terdapat dua memori di dalam arsitektur komputer. Yang pertama adalah RAM, yaitu memori utama yang cepat, dan ROM sebagai penyimpanan instruksi dasar sistem. Selanjutnya ada sistem input-output. Dalam perangkat sistem input-output ini keyboard, mouse, scanner, monitor, printer termasuk ke dalam sistem input-output. Ada juga bus system, yang dimana bus system ini ada dalam hardware fisik, motherboard yang digunakan sebagai jalur komunikasi antara CPU, memori, perangkat input-output, yang contohnya seperti PCIe dan USB. Selanjutnya ada set instruksi arsitektur, yaitu ISA. Definisi ISA di sini dijelaskan sebagai instruksi yang dapat dieksekusi CPU. Selanjutnya ada CISC, yaitu Complex Instruction Set Computing. Contohnya seperti arsitektur x86 bit dan x64 bit. Yang ketiga ada RISC, yang dimana RISC ini contohnya seperti ARM pada smartphone. Selanjutnya ada organisasi memori. Dalam organisasi memori ini ada 3 hal penting dalam organisasi memori. Yang pertama ada hierarki memori, seperti cache, memori utama, penyimpanan sekunder yang membentuk hierarki. Yang kedua ada cache memory. Cache memory ini contohnya seperti L1, L2, L3 cache yang dapat mempercepat akses data. Dalam cache memory ini terdapat waktu akses yang bervariasi. Yang ketiga ada virtual memory. Virtual memory di sini adalah digunakan sebagai memori yang lebih besar daripada RAM fisik. Selanjutnya ada paralelisme dalam arsitektur komputer. Yang pertama ada instruction level dengan metode pipelining dan superscalar untuk meningkatkan kecepatan. Selanjutnya ada data level. SIMD termasuk di sini untuk
termasuk dalam paralelisme arsitektur komputer untuk melakukan operasi yang sama pada banyak data. Selanjutnya ada thread level. Thread level di sini dimaksudkan untuk multi-core processor yang menjalankan beberapa thread. Dalam arsitektur multi-core terdapat tiga bagian. Yang pertama ada kinerja. Kinerja di sini digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan membagi ke dalam bagian tugas. Selanjutnya efisiensi. Efisiensi di sini diperuntukkan untuk mengurangi konsumsi daya. Dan selanjutnya ada tantangan. Tantangan dalam pemrograman multicore ini mempunyai tantangan dalam tahap sinkronisasi. Selanjutnya masuk ke dalam arsitektur komputer masa depan, yang dimana arsitektur komputer masa depan ini digunakan seperti arsitektur berbasis AI yang menggunakan GPU dan TPU, dan edge computing yang memproses data di dekat sumber, dan quantum computing yang menggunakan proses mekanika kuantum. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus pada arsitektur komputer di smartphone. Yang pertama ada sistem on chip seperti GPU, CPU dan modem ini terdapat dalam satu chip. Selanjutnya ada ARM dalam smartphone di zaman sekarang sudah mendominasi pasar mobile. Yang ketiga ada optimasi, yaitu ARM Big Little, arsitektur yang mempunyai kehematan daya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap akhir dalam penghujung video ini. Di sini ditekankan bahwa kita perlu mengetahui bagaimana arsitektur komputer dalam membantu kehidupan modern saat ini. Sekian video ringkasan materi dari saya. Saya Mahbub Ahwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.